Hari ini kita akan membahas kasus Javed Iqbal, seorang pembunuh berantai paling terkenal di Pakistan. Pada awal Desember 1999, sebuah surat kabar lokal dan kantor kepolisian di Lahore, kota terbesar kedua di Pakistan, menerima surat yang mengerikan. Orang yang menulis surat itu mengklaim bahwa dia telah membunuh 100 anak laki-laki yatim piatu dan pelarian yang berusia antara 6 hingga 16 tahun. Penulis mengaku mengajak anak laki-laki tersebut dari jalanan Lahore dan dibawa ke rumahnya. Ia melecehkan mereka secara seksual, lalu mencekik mereka hingga tewas. Kemudian memotong-motong tubuh mereka dan membuangnya ke dalam tong berisi cairan asam klorida dan asam sulfat untuk menghilangkan barang bukti. Sedangkan sisa bagian tubuh yang tidak larut dibuang ke sungai terdekat. Surat tersebut termasuk petunjuk arah ke rumah si pelaku, di mana ia mengatakan bahwa polisi akan menemukan lebih banyak bukti di sana. Dalam surat tersebut, si pelaku juga mengatakan bahwa ia akan segera menenggelamkan dirinya di Sungai Ravi. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Ketika polisi sampai di sebuah rumah di Jalan Ravi, suatu kawasan yang dianggap kumuh, mereka menemukan tembok dan lantai rumah itu berlumuran darah. Ada juga foto-foto anak-anak dan remaja laki-laki di seluruh rumah, dan pada setiap foto itu terdapat kartu catatan yang berisi informasi rinci tentang mereka, seperti nama, usia, deskripsi fisik, dan tanggal kematian mereka. Petugas juga menemukan rantai yang digunakan si pelaku untuk mencekik para korban hingga tewas. Kemudian di sana juga ditemukan 2 drum besar yang berisi sisa-sisa 3 anak laki-laki yang direndam dalam asam dan telah membusuk sebagian. Pelaku juga tampaknya tidak membuang barang-barang korban. Polisi menemukan barang-barang seperti pakaian dan sepatu tersusun dalam satu kamar. 4 orang kaki tangan pelaku yang semuanya remaja laki-laki juga tinggal di rumah yang total memiliki 3 kamar itu. Mereka langsung ditangkap saat itu juga. Beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka meninggal dalam tahanan. Otopsi menunjukkan adanya kekerasan yang digunakan dan menyebabkan dia meninggal. Tetapi pihak berwenang menyangkal keterlibatan apapun serta mengatakan anak laki-laki tersebut meninggal karena melompat dari jendela. Polisi kemudian mencari di sepanjang Sungai Ravi, di mana si pembunuh mengklaim bahwa dia akan menenggelamkan dirinya sendiri, tapi mereka tidak menemukan apapun. Dengan asumsi si pembunuh masih hidup, perburuan terbesar dalam sejarah Pakistan pun dilakukan untuk melacaknya sebelum dia bisa membunuh anak-anak lain. Namun, polisi tetap tidak berhasil menemukannya. Pada tanggal 30 Desember 1999, hampir sebulan setelah penangkapan kaki tangannya, si pembunuh menyerahkan diri. Tapi bukannya langsung menyerahkan diri ke kantor polisi, dia malah pergi ke Daily Jang, suatu kantor surat kabar lokal, dan membawa serta jurnal setebal 32 halaman yang berisi laporan rinci dan foto-foto pembunuhannya terhadap para korbannya. Ketika ditanya mengapa dia tidak menyerahkan diri langsung kepada polisi, dia menyatakan bahwa dia mengkhawatirkan nyawanya dan takut polisi akan membunuhnya. Polisi kemudian dipanggil dan mereka menangkapnya. Tetapi si pembunuh menyatakan dia tidak menyesal atas perbuatannya. Dia hanya mengatakan, "Saya Javed Iqbal, pembunuh 100 anak. Saya benci dunia ini. Saya tidak malu dengan tindakan saya dan saya siap mati. Saya tidak mempunyai penyesalan telah membunuh 100 anak." Javed Iqbal lahir pada tahun 1956 di Lahore, anak ke-6 dari 8 bersaudara dan anak laki-laki keempat. Ayahnya adalah seorang pengusaha kaya dan berpengaruh. Menurut saudaranya, sewaktu kecil, Javed adalah seorang anak yang manja dan sangat sulit untuk ditangani. Dia agresif dan mempunyai kebiasaan membunuh binatang untuk bersenang-senang ketika dia masih kecil.
Tapi meskipun dengan perilaku seperti itu, Javed selalu menjadi juara di kelasnya. Pada tahun 1978, Javed kuliah di Government Islamia College di Lahore dan tinggal di sebuah villa yang dibelikan ayahnya untuknya. Kemudian ayahnya membantunya mendirikan pabrik pembuatan mesin setelah dia meninggalkan perguruan tinggi. Di sana, Javed memperkerjakan banyak anak laki-laki karena bekerja anak adalah hal yang biasa di Pakistan. Saudara laki-lakinya mencurigai bahwa saat itulah Javed mulai tertarik pada anak laki-laki di bawah umur. Orang tuanya tampaknya tahu tentang ketertarikannya yang tidak wajar terhadap anak laki-laki, tetapi mereka berharap Javed masih bisa memiliki kehidupan yang normal. Mereka membujuknya untuk menikah, tetapi Javed menolaknya. Dia akhirnya setuju untuk menikah, tetapi dengan syarat dia yang memilih istrinya sendiri, bertentangan dengan tradisi perjodohan di negara tersebut. Di kemudian hari terungkap bahwa dia memilih kakak perempuan dari salah satu korbannya sebagai mempelainya. Ketertarikan Javed terhadap anak laki-laki tumbuh semakin tak terkendali selama beberapa tahun berikutnya. Banyak pengaduan diajukan terhadap dia yang menuduhnya melakukan penyerangan seksual kepada anak-anak. Karena ayahnya adalah seorang pengusaha yang dihormati dan berkuasa di Lahore, banyak orang mencurigai ayahnya menggunakan pengaruhnya untuk mencegah putranya masuk penjara. Baru pada tahun 1991, Javed ditangkap karena melakukan pelecehan terhadap 2 anak laki-laki. Dan saat itulah keluarganya benar-benar menyadari dan tidak dapat menutup-nutupi lagi kejahatan yang dilakukan Javed. Pada saat itu, dia telah menikah selama 10 tahun dan memiliki seorang putri. Rasa malu keluarganya yang ditimbulkan oleh penangkapan Javed menyebabkan keluarganya memutuskan hubungan dengannya. Istrinya juga meninggalkannya. Beberapa tahun berlalu, dan kemudian pada tahun 1993, ayah Javed meninggal. Javed yang saat itu berusia di akhir 30-an mewarisi lebih dari 3 juta rupiah. Dia menggunakan uang itu untuk membeli sebuah rumah besar dan mobil yang banyak. Di rumah itu terdapat sebuah kolam renang. Javed sering mengundang anak-anak lelaki ke kolam renangnya, dan dia merekam video mereka berenang. Javed juga sering mengadakan pesta di rumahnya itu, di mana tamunya sebagian besar adalah anak laki-laki yang miskin. Dia rupanya membujuk mereka untuk datang dengan makanan dan tempat tinggal. Javed juga menggunakan warisannya untuk mendanai bisnis yang mendukung penyimpangan seksualnya. Dia membuka tempat bermain video game arcade yang menarik bagi anak laki-laki dan remaja yang bisa dia mangsa. Itu adalah tempat bermain video game arcade yang pertama di Lahore dan sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Javed menawarkan permainan diskon atau token gratis kepada mereka. Kadang-kadang dia menjatuhkan uang ke lantai dengan sengaja untuk melihat apakah ada anak laki-laki yang mengambilnya. Setelah itu, dia mengumumkan uangnya dicuri. Dan begitu pelakunya ditemukan, dia akan membawa anak laki-laki itu ke ruang belakang untuk dihukum, termasuk dicabuli. Kadang-kadang dia membiarkan anak-anak itu pergi dan bahkan membiarkan mereka menyimpan uangnya. Tetapi di lain waktu, dia membawa mereka ke rumahnya yang dekat dengan tempat bermain video game tersebut. Kemudian orang-orang tua setempat segera melarang anak-anak mereka mengunjungi tempat permainan video game itu. Ketika tempat permainan itu ditutup, Javed memulai bisnis lain dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menarik anak-anak laki datang ke tempatnya. Javed membuka tempat wisata akuarium, gym, minimarket, dan bahkan sekolah. Namun begitu para orang tua mengetahui bahwa Javed adalah pemiliknya, mereka segera melarang anak-anak mereka pergi ke tempat-tempat itu. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi Javed untuk tetap meneruskan kegilaannya. Dia juga bertemu anak laki-laki melalui program Sahabat Pena dalam majalah anak-anak, dan mulai berkorespondensi dengan para remaja laki-laki. Javed meyakinkan mereka untuk mengirimkan foto diri mereka, dan mengirim hadiah kepada orang-orang yang menurutnya menarik.
dia bahkan mengatur untuk bertemu dengan mereka. Dan tak lama kemudian, dia mendapat korban-korban lainnya. Pada bulan September 1998, Javed dirampok dan dipukuli hingga babak belur. Dia menderita cedera kepala yang sangat parah sehingga membuatnya tidak sadarkan diri di rumah sakit selama 22 hari. Setelah keluar dari rumah sakit, dia ditangkap dan didakwa melakukan pelecehan seksual pada laki-laki karena salah satu karyawannya yang bernama Arbab melapor ke polisi dengan tuduhan bahwa Javed melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Javed kemudian dibebaskan dengan jaminan. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa mobil, rumah besar dan bisnisnya telah dijual untuk membayar biaya pengobatannya. Bangkrut dan tidak punya rumah, Javed lalu menyewa sebuah rumah di Ghaziabad, sebuah daerah kumuh di Lahore. Dia mulai melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki lagi. Tapi kali ini, dia membunuh mereka setelah melakukan pelecehan. Javed berkeliaran di jalan-jalan Lahore untuk menemukan mangsanya, karena di sana ada ribuan anak yatim piatu maupun pelarian dari daerah sekitar yang sedang mencari pekerjaan dan akan melakukan apa saja demi uang dan makanan. Dalam banyak kasus, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa anak-anak itu menghilang. Tetapi bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, orang tua mereka mencari sendiri anak-anaknya. Mereka tidak mencari bantuan dari polisi, karena polisi tidak pernah menanggapi dengan baik pengaduan kelompok orang-orang miskin saat itu. Bahkan mereka kerap mengalami pemukulan dari pihak kepolisian. Orang-orang tua dari anak laki-laki yang hilang tersebut kemudian mengungkapkan bahwa saat sudah putus asa, mereka memang mencoba untuk mengajukan laporan, tetapi polisi mengabaikannya. Javed mengambil keuntungan dari hal ini. Dia tahu bahwa pihak berwenang akan membutuhkan waktu yang lama sebelum mereka menangani kasus apapun dengan serius. Setelah penangkapannya di kantor surat kabar Daily Jang, Javed dengan bangga mengatakan bahwa dia bisa saja dengan mudah membunuh lebih banyak anak laki-laki. Saat diinterogasi, dia mengaku bahwa dia mengikat anak-anak itu ke rumahnya dengan janji akan mendapatkan makanan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Kemudian ia melecehkan, menyiksa, dan membunuh mereka. Javed mengatakan dia melakukan hal ini hampir setiap malam. Dia juga mengatakan bahwa dia menjadi lebih berani melakukannya ketika dia menyadari dia bisa melarutkan daging dan tulang korbannya dalam semalam dengan larutan asam. Begitu tubuh mereka larut, dia menuangkan isi drum itu ke selokan atau sungai di dekat sana. Javed juga mengaku bahwa dia telah berfantasi tentang membunuh sejak masa kecilnya, tetapi baru benar-benar merencanakannya saat dia ditahan di penjara sebelumnya. Rupanya obsesinya untuk membunuh dipicu dari kemarahan ekstrim ketika dia kehilangan kekayaannya dan kematian ibunya saat dia di penjara. Dia ingin membuat 100 ibu menangis atas kematian anak laki-laki mereka, sama seperti ibunya yang menangisinya sebelum kematiannya. Javed juga mengatakan bahwa pembunuhan tersebut merupakan balas dendamnya atas perlakuan brutal yang diterimanya dari polisi. Pengadilan terhadap Javed dimulai beberapa bulan setelah penangkapannya. Meskipun Javed secara terbuka mengakui pembunuhan tersebut, dia menarik pengakuan bersalahnya dan mengklaimnya di pengadilan bahwa dia tidak bersalah. Dia bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan bahwa pernyataan bersalah yang dia buat kepada polisi dilakukan di bawah tekanan. Dia tampaknya merancang pengakuan tidak bersalahnya itu untuk mengalihkan perhatian publik pada penderitaan anak-anak yang hilang dan melarikan diri dari keluarga miskin yang tinggal di jalanan Pakistan, dan kurangnya perhatian dan tindakan negara terhadap masalah ini. Ada kesaksian lain yang mengatakan bahwa perbuatan Javed bukan sebagai rencana balas dendamnya terhadap pihak berwenang, dan mengklaim bahwa Javed sebenarnya punya banyak teman di kepolisian yang membantunya mendapatkan rasa hormat di daerah kumuh Lahore dan melindunginya dari keluhan para tetangga. Javed mengubah ceritanya sekali lagi
dan bersaksi bahwa 20 temannya membunuh anak-anak di rumahnya. Dan dia mengakuinya karena dia merasa bersalah karena tidak menyelamatkan mereka, dan beralasan bahwa itulah satu-satunya cara agar polisi dapat mengetahui pembunuhan tersebut. Pada tanggal 9 Maret tahun 2000, dia mengubah ceritanya untuk terakhir kalinya dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada anak yang dibunuh dan tidak ada kejahatan yang dilakukan di rumahnya. Tetapi begitu banyak bukti kejahatannya yang telah dikumpulkan, termasuk jurnalnya setebal 32 halaman yang dia bawa ketika dia menyerah, terbukti adalah tulisan tangannya. Jurnal tersebut menggambarkan rincian pembunuhan yang dia lakukan dan bagaimana dia membuang mayat-mayat mereka. Itu semua adalah bukti memberatkan yang perlu dibuktikan di pengadilan tanpa sedikitpun keraguan bahwa Javed yang melakukannya. Kemudian pada tanggal 15 Maret tahun 2000, Javed Iqbal dinyatakan bersalah. Hakim yang memimpin kasus tersebut menjatuhkan hukuman mati padanya, dan bukan sembarang kematian, tetapi nasibnya harus sama persis dengan 100 anak laki-laki yang dia bunuh. Hakim mengatakan, Anda akan dicekik sampai mati di depan orang-orang tua yang anak-anaknya Anda bunuh. Lalu jasad Anda akan dipotong menjadi 100 bagian dan dilarutkan ke dalam cairan asam, sama seperti Anda membunuh anak-anak tersebut. Hakim memerintahkan eksekusinya dilakukan di Taman Umum di depan Monumen Nasional dengan menggunakan rantai yang ia gunakan untuk membunuh para korbannya. Di lain pihak, pengacara Javed mengatakan akan mengajukan banding. Menteri Dalam Negeri Pakistan mengatakan putusan hukuman tersebut akan ditentang dengan mengklaim bahwa hukuman semacam itu tidak akan diizinkan karena melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, 3 remaja kaki tangan Javed juga dinyatakan bersalah. Kaki tangan utamanya, Sajid Ahmed, baru berusia 17 tahun pada saat itu. Dia dihukum atas 98 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati serta 686 tahun penjara. Mamat Nadim yang berusia 15 tahun dinyatakan bersalah atas 13 pembunuhan dan dijatuhi hukuman 182 tahun penjara, 14 tahun untuk setiap pembunuhan. Terakhir, Mamat Sabir yang berusia 13 tahun dijatuhi hukuman 63 tahun penjara. Tetapi pada pagi hari tanggal 8 Oktober 2001, Javed yang saat itu berusia 45 tahun dan kaki tangan utamanya, Sajid Ahmed, ditemukan tewas tergantung dengan sprei di dalam sel mereka di penjara Kot Lakbat. Ditemukan bekas pencekikan dan cipratan-cipratan darah di leher kedua tahanan. Mereka juga mengalami pendarahan dari mulut dan lubang hidung. Ditemukan juga luka di sekitar leher Sajid, dan bekas luka-luka yang tak terhitung jumlahnya akibat senjata tumpul juga ditemukan di sekujur tubuh Javed. Tak seorang pun dari keluarga Javed yang mengambil jenazahnya. Anggota keluarganya mengatakan, kami tidak ada hubungannya dengan dia. Bagi kami, dia telah mati pada hari dia mengaku telah membunuh 100 anak. Lebih dari 2 dekade berlalu dan sebuah film akan dirilis pada Januari 2022 tentang pembunuhan Javed yang terkenal itu. Tetapi film tersebut dilarang tayang oleh pemerintah Punjab dan Dewan Pusat Sensor Film 2 hari sebelum dirilis. Banyak orang mengkritik sensor terhadap realitas masyarakat Pakistan, dan petisi kepada pengadilan tinggi diajukan untuk merilis film tersebut, untuk mengungkap isu pelecehan dan pembunuhan massal terhadap anak laki-laki di sana. Kejahatan Javed menyoroti kurangnya empati terhadap sektor-sektor rakyat miskin di negara tersebut. Yang lebih meresahkan adalah tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak berwenang sampai Javed mengakui kejahatannya sendiri. Jika dia tidak pernah mengirim surat itu, dia kemungkinan besar masih tetap lolos dengan lebih banyak pembunuhan hingga saat ini. Javed adalah seorang pembunuh berantai mengerikan yang melakukan kejahatan yang tak terkatakan terhadap anak-anak yang tidak bersalah dan rentan. Kasusnya meningkatkan kesadaran akan bahaya dan masalah di sekitar anak yatim, anak yang melarikan diri, dan yang miskin. Tetapi, sungguh tragis bahwa hal tersebut
harus mengorbankan 100 nyawa. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.